nisbah ibnu Taimiyah Hashim Asy'ari Adlan ala jana sabar kana samsal wajah syakhina ayat hari ala sini radim balagh dinanhum bi'ulillahi lahumul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Waruya dan diriwayatkan nomor 513 Nomor 500. Waruya dan diriwayatkan ana satu melakukan kira 17. Nomor pinten? Kayak 15. 15. Nggih. Oh. 15 ini nanti. Terus tapi nanti ke anu Faqala Aliyan. Dan jauh sama Sidina Ali 514. Bawah sendiri. Fi khutbatin ing dalam khutbah lahu kadwe Sidina Ali nimati utawi tanggungan ingsun iku rohina den gadeaken wa ana utawi ingsun di kelawan nimati iku zaimun wong tanggung Silau satu kelakuan lah hiju orang garing alat takwa yang atas takwa apa zar'u qawmin tanduran kaum tanaman seseorang itu tidak akan kering kalau didasari ketakwaan. Di tanamannya itu ada di atas ketakwaan. Maksudnya tanaman-tanaman ini ya amal-amal yang dikerjakan. Wala yazma'ulan orang ngelak alal hadi ing atase pituduh apa sin khuas rin garinge wong tua walaupun orang tua itu orang yang sudah kering, sudah tidak begitu kuat dalam melaksanakan amal ibadahnya, itu nanti pokok masih mendapatkan petunjuk itu tidak akan kekurangan, tidak ada kekurangan. In ajalan nasi satune bodoh-bodohne manungsa. Luwih bodhone manungsa. Iku malwa. Layane kok kang ora weruh sapa? Wong qadrahu ing kadar awake wong. Ukurane awake wong. Ada di tingkat berapa? Ada di tingkat bawah, tingkat tengah, apa tingkat atas. Kalau dia itu tidak ngerti, namanya orang bodoh. Orang akan mengetahui tingkatannya kan dari bagaimana ketaatannya kepada Allah SWT.
dia akan tahu dirinya, apa dia seorang rajin dalam beribadahnya, atau dia itu orang yang lemah ibadahnya, atau biasa-biasa. Itu biasanya setiap orang itu akan mengerti situasi dirinya, keadaan. Makanya orang kalau tidak tahu dirinya dari mana, itu namanya ajalunas. Orang yang paling bodoh. Awal dhewe gak ngerti apa ngono nyono-nyono wong iki. Wong yang awal dhewe kok nyono. Wong iki tak ngerti. Wa in abghadal khalqi lan satune luwih dibenci-bencine makhluk Allah. Ilallah marang Allah ala rajulul qamma ilman kang ngumpulaken sapa rajul ing ilmu. Tapi aghara gawe kerusakan di kelawan ilmune di al-basiman fitnah ing dalam piro-piro petengah fitnah. Jadi dia itu gampang berbuat sesuatu yang isinya adalah kayak fitnah-fitnah itu. Orang yang sudah mencari ilmu, yang mestinya sudah punya ilmu, tapi kok masih seperti itu dengan ilmunya pakai untuk melaksanakan fitnah-fitnah. Itu orang yang paling dibenci Allah SWT. Samau asbahu lahu ngarani ing rajul sapa asbahun pira-pira wong kang senyerupani lahu rajul minan nasi manungsa wa ardilum lan pira-pira wong inone mas aliman. Jadi wong sing koyo ngono iku lho, sing karo ilmune iku kanggo nyerang, kanggo gawe kerusakan. Iku diarani karo wong sing serupa lan wong sing ino-ino diarani wong alim. Padahal walam ya'is fil ilmi yauman aliman. Ora urip sapa rajul ing dalam ilmu yauman dalam siji dina aliman al-Islam. Padahal dia itu tidak pernah menunjukkan keilmuannya sehingga dia akan dalam keadaan selamat dari cemooh, selamat dari ngomong musuh gitu. Dalam siji dina orang tahu dia selamat. Bakara wastaktar. Alaysa su'an sapa rajul lan nyupri akeh sapa rajul. Maqala minu wa kafa. Maka utai perkara. Kala kang titik apa ma minu saking ilmu. Wa kafa lan ngalap cukup. Iku khairun lebih bagus. Lima kasura timbang barang kang akeh wala tapi kami ngelalaiaken mak ilmu yang sedikit tapi dia sudah bisa dengan ilmunya melaksanakan ibadah kepada Allah itu lebih baik daripada punya ilmu banyak tapi lupa
keilmuannya. Jadi tidak bisa mengamalkan ilmu. Lebih baik yang sedikit, tapi sedikit itu bisa dibuat bisa cukup untuk melaksanakan ibadah pada Allah. Daripada banyak tapi Allah melupakan. Kata idar tawamin ma'in ajin sehingga terkalane wes berending Tabarajul sakit banyu kang wis owak gondone wa aksara min ghairi ta'ilin harus ngangkat-ngangkakan tabarajul tanpa ono faedah jalasa karena tadi ada kata tidak tahu terus jawabannya jalasa maka dia duduk binasi malam manungso ngaliman wong kang olah ya sehingga setelah dia itu punya banyak ilmu tapi ilmunya itu diambil dari sesuatu yang sudah rusak. Dan sudah banyak tapi nggak ada faedahnya karena tidak diamalkan. Dia kemudian mulai ngaji. Kita krisi malah sahabat. Supaya krono nyelamatkan barang amat. Alagari ingat nasi liane rajul wa in nazarat fihi dan umat laman temurun bila rajul apa dan muhimat salah sijine masalah kang penting aya mongko nyawisaken apa rajul ing muhimat min ro'ihi saking pendapat rajul as warra'i seselan panu bahwa mangkota asyuhat fi mithli nasjil angkabut orang itu menghilangkan beberapa perkara yang samar dalam ungkapan yang seperti rumah kemelandingan. Wa inna awhanal buyuti nabatul baitul ankabut. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya ankabut kemelandingan. La yadri orang ngerti sapa rajul akhota'un am akhto'a akhto'a ini ada misalnya tapi dibuang akhto'a atau salah sapa rajul am asoba atau benar sapa rajul. Jadi ketika dia itu sudah melaksanakan memberi pelajaran ketika ada permasalahan yang penting yaitu bukan dijawab secara ilmiah dan hukumnya tetapi dari pendapat dia yang diungkapkan adalah pendapat
Sehingga akan-akan itu mendapat yang dionyol-onyolkan ya, masuk-masukkan. Ya, seperti orang yang memutus atau menghilangkan barang syubhat, tapi seperti rumah pemalinggan yang tidak kuat sama sekali. Dia tidak tahu yang disampaikan itu benar apa salah. Ruka bujarat, dia adalah bagikan rojul itu adalah orang yang numpak piro-piro wong bodoh. Orang-orang bodohnya dikibulin. Seakan-akan dia itu menaiki orang-orang yang ngaji itu yang tidak tahu. Khabbatu aswa. Jadi sampai dia itu tidak tahu benar apa salah, maka itu ada seperti unta yang sudah bahul penglihatan. La ya'tadiru mimma la ya'lam. Orang gawe persaban apa rasul saking barang-barang sing ora perlu. Mestinya kalau nggak tahu kan cari dulu kan cari belum ketemu, maka dia harus laporan ke atasannya. Kalau ada uzur kan tidak apa-apa, kayak selamat. Walau yang utuh dan orang nyokot kalau itu halal ini atas ini bidirin bidirin qati'in lawan untuk kang qati' tugel. Mulai. Kalau yang utuh alal ilmi bidir sinkosi ayatnya, dia tidak memegang yang teguh yang digambarkan. Pemegangnya itu seakan-akan digigit menggunakan gigi yang kuat yang bisa memutus. Kayak maka menjadi untung kepada Rasul. Tidak seperti itu. Ya, tidak bisa untung. Tapi min hudima, tidak akan nangis
Video saking Rasul obat dima biro-biro ketik banyak penganiayaan yang tidak diurus, tidak dihukum pelakunya. Waktu istahalu biqada'il furuj, hal dibilang halal kelawan putusan Rasul opal furuj biro-biro farji wadon al haramu kang haram. Putusan dia karena putusan dia rakyunnya, pendapatnya dia bukan menggunakan ilmunya. La maliyun wallahi bistari ma warada alaih wala huwa ahlun lima fudu ora dijine wong sugih dengan cara menjawab apa yang sampai pada dia. Demi Allah, dia bukan orang kaya ilmu, juga dia bukan orang yang ahli akan hal yang diserahkan kepadanya. Ulaika alladzina halat alaihimul waslah. Mereka adalah orang itu adalah orang-orang yang turun kepada mereka siksa Allah. Haqqat alaihimnya, dan nyata atas mereka al-li'a, tangisan yang dibarengi dengan suara-suara wal buka. Amma ayyama hayat itu tinggal di urip ana ing orang itu karena menjelaskan sesuatu yang tidak tahu, nggak ngerti tapi mutusno. Orang-orang yang lain yang sepaham dengan dia ngomong ini orang alim, makanya terus yang lain ikut. Setelah itu keputusannya ngawur, nggak tahu benar apa salah. Terhadap apa yang datang dia tidak punya. Apa yang diserahkan dia bukan ahlinya. Ya mereka itulah yang akan diturunkan kepada mereka siksa Allah. Dan nyata dia itu akan nangis pada hari-hari hidup cucu. Tangisan. Terus ada waktu dia hidup cucunya karena dijadikan pemimpin, dijadikan orang yang memegang ketentuan hukum lebih baik, bodoh banget. Maqala dawu sapa aliyan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la sami'tum al-ilma faqdumu alaihi. Tatkala krungu sira kabeh ing ilmu mongko ngemperto sira alaihi ilmu. Nah, takhrutu ojo nyampur sira kabeh di asli kelawan guyonan. Kata mujjahu aja ya mujju, kata mujju, kata majjaha
monggo dadi sebabé mlepeh ing ilmu opal guru kira-kira iki. Jadi ketika kita mendengar ilmu, katanya disuruh nahan pada ilmu, jangan sampai gitu kegumuran gitu. Jadi ketika kita mendengar ilmu, kita disuruh nahan, jangan dicampur-campur dengan bergurau. Nanti orang-orang tidak mau. Maka ba'du salaf al-alim bila ta'iqa dokatan majja minal ilmi majja. Mana Bang, tapi kok nggak ada kafe di Insya sama Adifa. Nah, kalau orang yang biasa itu dibanding dengan guruan berguru, niatnya biar tidak bosan. Karena kadang ngomong sampai baca biar tidak bosan diselingi dengan guru-guruan. Tapi walaupun guru harus berguru yang hak, yang benar, yang nyata. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak nyata. Rasulullah juga pernah berguru, tapi berguru nyata, bukan berguru yang ingin ditertawakan. Ada orang perempuan datang, orang perempuan tua. Nabi, saya dengan pulau panjenengan akan mugi kula dados ahli swarga. Apa jawaban Nabi? Loh, nang swarga kok ana wong sepuh. Aku yang nangis sekarang itu. Loh, ampun nular. Kula matur ngoten niku pancen saestu. Teng swarga niku mboten wonten yang sepuh. Tapi mungkin nek panjenengan mlebet swarga. Nomale boten koyo saniki ompong berot. Mungkin ayu ali sampean niku. Dadi kula bener sih ngomong teng swarga mboten wonten sing sepuh. Dadi guyonan. Tapi guyon sing temenan. Pancene temenan. Nang swarga karo wakawa ibat atroba. Orang perempuan-perempuan yang ada di surga itu kawaib. Kawaib itu apa ya? Sama gitu tuh. Anak-anak yang masih umur SMA
ikune lho cik yang kok gede yang kok ini pokoknya cemekal ngono apa cemekal itu bahasane sapa cemek takak abad kaya iki lho pemire iki lho dulu maksud dulu kawaib al-kabun kan pemire dan ukurannya sama ukurannya umur-umurannya sama umur yang masih sip yang masih sip betul wonten yang nang warga jadi walaupun ada guruan tapi ya guru yang hak. Qala ba'du salaf al-alim idza dhahika dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Wong ba'du salaf dawuh wong alim nalika guyu kelawan sak guyuan majja minal ilmi mongko nglepeh sapa alim saking ilmu majjatan tak lepehan. Ilmu lepas tak lepehan. Ini naudzubillah. Oke lah idza jama'al muallim salatan tamat an-nikmatu biha. Tatkala ngumpulaken sapa muallim wong sing mulang salatan ing perkara telu tamat mongko sempurna apa nikmatu kenikmatan biha kelawan salatan. Alal muta'alim ing atase wong kang ngaji. Kenikmatan terhadap orang yang ngaji itu akan sempurna kenikmatannya. Siji as-sabr. Muallimnya sabar. Wa tawadu dan adab asal. Maksudnya khuluq dan bagusnya budi pekerti. Wah, orang jadi guru kok dua sifat telu. Dia sabar, dia tawadu, bagus akhlaknya. Sempurna itu kenikmatannya anak-anak pelajarnya. Wa idza jama'al muta'allim salatan demikian juga kalau yang belajar sing ngaji ngumpul telung perkara tamat ani mabi alul alim orang yang mengajar akan merasa sempurna kenikmatannya dengan adanya muridnya punya 3 sifat. 1 al-aqlu anaknya pintar diterang titik harus paham wal adab an arae tata krama sopan wa husnal fahmilan bagusnya kepaham tidak gampang lupa dan cepat dia menerima penjelasan itu cepat dipahami oleh dia. Oh, guru kok punya murid seperti ini, Pak? Terus anaknya cerdas, suatu kromo, iso bagus kefahaman. Walal jumlah secara global al akhlak allati warada bil Quran
Ayang fakwa adalah ulama akhirah. Toto promo yang datang dengan akhlak tersebut Al-Quran, yang Al-Quran itu menjelaskan akhlak-akhlak yang ada di dalamnya. Ayang fakku orang pecat ada saking mati sapa ulama akhirat. Ulama akhirat. Jadi ulama akhirat itu punya akhlak yang ada pada Al-Quran. Akhlak-akhlak yang dijelaskan oleh Al-Quran itu dilaksanakan oleh ulama akhirat. Dalam yata'alamun Al-Quran lil amal. Karena ulama akhirat itu ketika mempelajari Al-Quran agar bisa beramal. Lalir riasa, bukan untuk mencari kedudukan, tapi untuk bisa diamalkan. Al-ilmu bil amal. Makanya akhlak yang ada dalam Al-Quran tidak akan lepas dari ulama akhirat. Ulama akhirat tidak lepas dari akhlak yang ada di Al-Quran. Seperti contohnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah bersama orang-orang yang bersama beliau itu kalau dengan orang kafir keras, tapi kalau dengan sesama muslim itu lemah lembut, sayang. Nah, jadi akhlak yang dijelaskan di Al-Quran merupakan akhlak yang berupa sayang, itu ada pada ulama akhirat. Ulama akhirat itu tidak gampang-gampang mendoakan jelek kepada orang lain. Kalau ada orang yang nakal ya didoakan semoga dapat hidayah sehingga asalnya jelek berubah menjadi baik. Begitu. Bukan orang nakal ini poe karena tabrak mobil. Nah kan doa seperti itu. Doanya ya doa yang ruhama ubaina. Qala Ibnu Amar. Dawu sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Laqad isna burhatan. Teman-teman. Urip ingsun ing dalem mongso lawas. Minat jahri saking au. Wa in ahadana yu'tal imana. Satune sijine kita, salah satu dari kita diparingi keimanan qoblal Quran sadurunge mempelajari Al-Quran, sadurunge ngerti Al-Quran. Itu iman lebih dulu sudah ada pada hati mereka. Watanzilu surah wa yata'allam halalaha wa harama wa amira wa zawajara wa yambaghi an yaqifa indahu minha. Ketika diturunkan satu surat, maka orang ini akan belajar tentang halalnya, haramnya, perintah-perintah, larangan-larangan. Semua yang bagi ayat dan hal-hal yang seyogianya untuk mandek. Minha saking. Laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahadahum al-Qur'an qabla al-iman wa yaqra'u ma baina fasiyat ila qasimati la yadri amruhu
Famazajiruhu. Saya melihat ada orang-orang yang diberi Al-Quran sebelum adanya keimanan, maka membaca ayat-ayat surat-surat yang ada di antara Fatihah sampai akhir, nggak ngerti apa perintahnya dan apa larangannya dan apa yang siogianya untuk dia mandek di perkara itu. Dan suruhu nasradak nyebar sama koyok nyebare kurmu. Apa sih? Keping. Kurmu. 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 Kurma keping apa? Jadi Garing. karena Qurannya lebih dulu sebelum iman, dia baca, dia nggak ngerti. Kalau dari awal sampai akhir bacanya, tapi nggak ngerti apa sih yang diperintahkan, apa sih yang dilarang, dan apa yang harus berarti di situ nggak ngerti. Tapi kemudian akhir misalnya manahu dalam hadis lain yang maknanya sama seperti itu. Kunna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utina al-iman qabla Quran. Kita para sahabat Rasul itu diberi keimanan sebelum adanya Al-Quran. Nah, saya ba'dakum qaumun yu'tawna Al-Quran qabla al-iman, dan akan datang sesudah kalian kaum yang Al-Quran didatangkan lebih dulu sebelum iman. Yuqimuna hurufau, mereka menempatkan huruf-hurufnya, tapi yudayi'una hududahu, menyanyiakan hukum-hukum dan hak-hak. Aquluna qara'na, kita telah membaca. Paman aqra'u minna, siapa yang lebih banyak bacaan daripada kita? Ada. Kita lah orang yang banyak membaca. Malimna, dan kita sudah tahu. Paman alam minna, siapa yang lebih alim daripada kita? Ada. Banyak kita lah yang baca Quran. Dan dari kahasuhu, itulah bagian mereka. Mereka mendirikan huruf-hurufnya dalam baca betul tartil bagus, tetapi menyia-nyiakan angger-anggernya, hukum-hukumnya, dan hak-hak Al-Quran. Mereka berkata, kita sudah membaca. Siapa coba tunjukkan orang yang paling sering dalam membaca Al-Qurannya?
Allah. Wah, hukum dan haknya disia-siakan. Yaquluna aku sebaca. Apa sing paling apa maca? Aku sebaca. Apa sing paling weruh nimbang bisa. Ya itulah bagian wanita. Hanya bisa baca, bisa menguasai dalam kehidupan bernegaranya. Allahu Akbar. Di bangga-banggaan dalam banyak-banyak, tapi tidak punya amal. Tapi lebih akhir, Allah alam, Al-Fatihah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Amin. Amin. Amin ya Allah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng matur nuwun ini pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.